Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru, topik yang baru. Namanya adalah jaringan tumbuhan. Ini adalah jaringan yang kedua. Ini dalam model yang kedua namanya adalah organ-organ yang terdapat di dalam organ tersebut. Di dalam nanti akan kita jumpai ada banyak jaringannya. Kita lanjut saja, Nak. Oke, di sini ada namanya organ pada tumbuhan, seperti yang Bu bilangkan tadi. Yang pertama ada namanya lah akar ya. Akar sebenarnya cukup banyak, ada akar, batang, daun, bunga dan buah ya. Nah, kita tinjau dulu yang pertama namanya adalah akar. Oke. Nah, akar ini di dalamnya banyak terdapat jaringan ya, di mana salah satunya adalah namanya jaringan epidermis ya. Jadi ada jaringan epidermis di dalamnya. Nah, sudah. Nah, di dalam jaringan epidermis tersebut, kalau kita teliti, sebenarnya dia kalau pada akar tidak terlalu tebal ya. Jadi dia tersusun atas satu lapisan sel gitu ya. Jadi dia tidak tebal seperti di batang, hanya satu lapis. Dan kalau kita lihat selnya itu juga rapat. Dengan kata lain, ruang antar selnya itu dia tidak ada gitu nah ya. Dan seperti biasa akar itu berfungsi adalah nanti untuk penyerapan, sehingga akar itu bisa epidermis yang terdapat di akar itu bisa bermodifikasi menjadi rambut-rambut akar, seperti yang ada disebutkan di sini. Nah, kalau dia epidermis akar itu dia tidak punya kutikula. Nah, jadi kutikulanya tidak ada karena kutikula ini biasanya mengurangi proses yang namanya pelepasan air seperti itu. Jadi atau bisa dikatakan kutikula ini kedap air. Sementara kalau kita lihat akar itu fungsinya adalah untuk menyerap air. Jadi kalau misalnya ada kutikula, tentu ini akan menghambat proses yang namanya penyerapan air ya. Nah, jadi itulah jaringan epidermis yang ada pada akar. Nah, kalau kita lihat di sini dia akar tadi ya, dia itu tadi ada punya jaringan epidermis, maka epidermis itu posisinya sebelah luar. Nah, jadi anatomi bisa kita lihat di gambar ini, dia berada di bagian sebelah luar ya. Dia kalau dari dalam, nah itu dia di sebelah luar daripada korteks. Nah, jadi ini korteks ya, korteks, maka bagian paling luar itu namanya adalah epidermis tadi hanya satu lapis, Nah, jadi itu di sebelah luar bisa kita lihat di gambar ya. Nah, yang berikutnya adalah di bawah epidermis itu ada lapisan korteks pada akar. Oke, kalau korteks itu dia sudah tersusun atas ada berlapis-lapis atau banyak lapisan. Jadi dia lebih tebal gitu ya. Dan dia dinding selnya itu juga kalau kita lihat itu dia tipis ya dinding selnya, tapi dia memiliki banyak ruang antar sel. Kalau epidermis tadi dia rapat, maka sekarang kalau korteks itu dia cukup bisa dikatakan agak renggang seperti itu nah ya. Nah, dan korteks ini nanti bisa bermodifikasi kalau di akar itu menjadi jaringan parenkim, itu jaringan pengisi, jaringan kolenkim, penyokong, atau juga menjadi jaringan sklerenkim ya. Nah, yang berikutnya. Nah, di bawah korteks kita jumpai ada juga endodermis. Jadi di akar juga ada endodermis ya, Nak ya. Nah, di mana endodermis ini dikatakan itu di sebelah dalam korteks. Seperti yang Bu bilang di bawahnya seperti itu ya. Nah, endodermis ini nanti bisa mengalami proses penebalan ya. Penebalan membentuk jaringan gabus. Oke. Penebalan membentuk jaringan gabus ya, penebalan gabus. Dan bisa juga nanti endodermis ini dia bisa mengalami penebalan di seluruh permukaan selnya, sehingga dia nanti menjadi lebih kuat dibanding dengan sel epidermis yang lain. Itu namanya lah pita Kaspari. Jadi dalam endodermis itu ada namanya pita Kaspari, merupakan sel yang bisa dikatakan mengalami penebalan sel di seluruh permukaannya dibanding dengan sel endodermis yang lain ya. Nah, kalau kita lihat endodermis ini merupakan suatu lapisan pemisah antara korteks dengan stele. Tadi kan sebelah luarnya korteks, sebelah dalamnya itulah stele. Nah, jadi dengan kata lain, endodermis berada di antara korteks dan di antara stele, gitu ya, Nak ya. Nah, yang berikutnya adalah
Nah, tadi di bawah endodermis ada stele atau namanya sinus pusat. Nah, jadi inilah dia stele tadi atau sinus pusat, di mana kalau kita lihat di dalamnya itu ada bekas pengangkut xilem dan floem. Jadi kalau ditanya di mana kalau tak xilem dan floem pada akar, bisa kita jawab dia di bagian stele, ya. Nah, yang berikutnya nanti ini dibuatkan dia adalah sinus pusat terdapat di dalam sinus pusat itu dia terdapat yang namanya verisikel atau perikambium. Nah, jadi nanti kalau verisikel atau perikambium ini kalau pada akar berfungsi untuk pembentukan cabang-cabang akar gitu ya, itu dia fungsinya. Nah, antara akar monokotil nanti dengan akar dikotil maka dia ada perbedaan anatomi sedikit akarnya ya. Nah, kalau dia akar monokotil itu letak xilem dan floemnya itu berselang-seling, berselang-seling gitu ya, membentuk lingkaran. Nah, kalau dia di dikotil, maka silem nanti itu kalau kita lihat dia berbentuk seperti bintang. Nah, kalau tadi kan silem ini kan berselang-seling dengan floem, maka kalau dia di dikotil, maka nanti kalau kita lihat secara anatomi dia bentuknya seperti bintang. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar gitu ya, kita lihat gambar, maka bisa kita langsung mengetahui apakah ini akar monokotil atau itu akar di dikotil. Bisa kita lihat dari struktur silemnya gitu. Ya, itu dia. Nah, ini dia perbedaannya. Bisa kita lihat di gambarnya ya. Ini adalah monokotil atau akar monokotil. Nah, ini adalah akar dikotil ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini dia. Ini adalah bagian paling luar itu adalah epidermis. Oke, seperti yang tadi bagian sebelah dalamnya korteks, baru ini korteks yang lebar ini, baru dia sebelah luarnya itu adalah namanya endodermis. Ya, ini endodermis sebelah luar ini atau dikatakan di bawah daripada korteks tadi ya. Baru di bawahnya lagi ada namanya lah verisikel. Jadi verisikel ini posisinya berada di sebelah dalam daripada endodermis. Dan inilah yang semua yang lingkar di dalam ini itulah namanya adalah stele. Nah, jadi stele itu di dalamnya ada xilem dan floem ya. Jadi dia ini untuk akar monokotil dia berselang-seling, kadang xilem di luar, kadang floem di dalam gitu ya. Nah, kalau untuk akar dikotil inilah dia. Nah, jadi ini seperti biasa epidermis ya yang luar, oke. Baru korteks yang ini, yang lebar ini, baru yang ini yang sebelah luar itu seperti biasa ini adalah endodermis ya. Baru perisikel yang kuning ini di dalamnya, dan inilah semua sinus pusat yang di dalamnya itu nanti kita jumpai ada di situ adalah pembuluh angkut xilem. Nah, inilah yang berbentuk bintang. Jadi ini berbentuk bintang, itulah namanya adalah si xilemnya. Jadi jelas ya bentuk xilem antara dikotil dan monokotil itu di akar itu sangat berbeda. Nah, oke, kita lanjut ke organ yang kedua, namanya adalah batang. Jadi di batang itu juga tersusun oleh banyak juga jaringan ya. Salah satunya adalah ada namanya jaringan epidermis ya. Jaringan epidermis ini dia juga tersusun oleh apa namanya sel lapis sel dan juga tetap rapat seperti yang di apa namanya seperti yang di akar tadi ya. Nah, kalau dia di batang, dia sudah punya kutikula. Kadangkala kalau kita lihat batang itu licin seperti misalnya batang tebu, itu dia licin itu karena memiliki kutikula yang tebal gitu ya. Dan yang berikutnya adalah dia untuk epidermis itu dia tersusun oleh yang namanya adalah sel mati, sehingga dia bisa mengalami proses regenerasi. Jadi sel-sel batang itu ya yang sudah tua atau dikatakan yang sudah mati itu akan diganti oleh lapisan sel yang ada di bawahnya seperti itu. Jadi akan beregenerasi. Nah, ini seperti yang sudah kita bilangkan tadi, kalau sudah tua, maka nanti kambium gabus ya atau namanya velogen ya itu akan menggantikan sel-sel mati tadi. Nah, ya jadi ada epidermis yang terdapat di batang ya. Nah, yang berikutnya adalah seperti yang tadi juga di lapisan batang ada korteks. Jadi korteks ini sama seperti yang di akar tadi, dia tersusun oleh apa namanya oleh sel-sel yang berdinding tipis. Jadi korteksnya juga memiliki berlapis-lapis sel dan berdinding tipis seperti itu ya. Dan seperti
layaknya akar tadi, bisa juga nanti bermodifikasi menjadi kolenkim dan sclerenchyme untuk menyokong batang tersebut ya. Nah, beberapa korteks pada batang tertentu nanti itu akan mengandung amilum seperti misalnya pada tebu. Jadi dia bisa menyimpan di situ adalah hasil daripada cadangan makanannya ya. Nah, yang berikutnya adalah jaringan yang ada di dalam batang itu namanya stele atau siamus pusat. Nah, jadi kalau stele ini seperti yang pada gambar tadi ya, itu letaknya berada di dalam batang, sama kayak dia kata di dalam, dan di sebelah luarnya itu namanya verisicle. Jadi di sebelah luar batang, sebelah luar stele pada batang namanya verisicle. Di dalamnya namanya stele, gitu. Ya, jadi stele ini terdapat pada sel-sel parenkim. Di dalam sel itu terdapat sel-sel parenkim atau bisa dikatakan jaringan parenkim ya, atau jaringan pengisi, dan juga ada berkas pengangkut sama dengan pada akar tadi. Di situ juga ada berkas pengangkut di stelenya. Nah, kalau kita perhatikan nanti untuk stele pada dikotil, ya pada tumbuhan dikotil ya. Nah, bagian tepi stele dibatasi oleh kambium. Dengan kata lain nanti kalau dia stele pada tumbuhan dikotil, itu bagian sebelah luar stelenya itu dibatasi oleh kambium. Kalau dia tumbuhan monokotil, maka bagian sebelah luar stelenya itu tidak dibatasi oleh kambium. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, inilah dia penampang melintangnya ya, penampang melintang batang. Kalau kita ambil batang, kita potong secara melintang, maka anatominya akan nampak seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia kalau kita lihat ya, sebelah luar ini adalah epidermis, baru ini adalah kambium, lingkaran kecil ini ya. Baru ini yang sebelah dalam itu adalah xilem agak hitam, yang sebelah luar adalah phloem. Jadi mereka bersebelah-sebelahan gitu ya, diantarai oleh yang namanya kambium. Nah, jadi kalau yang bagian sebelah dalam ini tadilah namanya stele. Nah, jadi stele itu berada di dalam jaringan pengangkut itu berada di dalam stele tadi gitu. Nah ya. Oke, dalamnya itu juga tadi ada jaringan parenkim atau jaringan pengisi atau sering kita kenal namanya empulur gitu ya. Nah, sama juga dengan ini ya, ini juga termasuk anatomi anatomi batang juga kalau kita lihat ya. Jadi ini sebelah dalamnya itu ya ini. Nah, ini adalah xilem sekunder. Baru yang bulat kecil ini nanti ini yang bulat-bulat kecil sebelah luar ini. Oke, kalau kita lihat adalah itu namanya lah phloem sekunder ya. Nanti kambium itu ada di yang ada dia yang di lingkar-lingkaran ini. Nah, oke, agak kurang apa ya, tapi yang jelas antara xilem sekunder dengan phloem sekunder itu dibatasi oleh kambium. Nah, oke. Nah, jadi mungkin ini diperbesar kemari ya, diperbesar di sini, ke sebelah gambar yang satu lagi ini sama saja ini diperbesar ya, ini diperbesar dia. Jadi di stele itu di situ terdapat yang namanya adalah jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini perbedaannya ya, perbedaan antara anatomi batang dikotil dengan monokotil. Nah, sudah kita lihat dulu yang bagian atas gitu ya, ini sebelah atas ya. Nah, sudah, sebelah atas. Nah, ini yang bulat-bulat besar ini namanya adalah xilem. Nah, yang bulat kecil ini adalah namanya phloem. Jadi mereka berdampingan ya, berdampingan. Nah, sudah. Kalau untuk yang di sampingnya ini adalah untuk penampang batang monokotil. Ini adalah phloem ya, phloem, oke. Ini, nah ini adalah xilem. Nah, dan dia punya rongga udara. Karena biasanya kalau batang monokotil itu kebanyakan pada berongga nggak rapat, seperti misalnya kayak jagung, seperti misalnya kayak padi, bambu, gitu ya. Jadi pada batangnya itu dia biasanya ada rongga udara gitu, nah membedakannya. Nah, yang berikutnya adalah ini gambar yang berbeda ya, tapi masih sama ya. Nah, ini kalau kita lihat perbedaannya ya, anatomi antara batang dikotil dengan monokotil. Nah, ini kalau kita lihat yang paling jelas ya,
Kalau epidermis seperti biasa sama-sama sebelah luar ya, ini juga sebelah luar, ini juga sebelah luar. Baru di sini adalah berkas vaskular atau pembuluh angkutnya, xilem dan floemnya. Nah, jadi kalau xilem dan floemnya itu dia ini kalau kita lihat itu adalah mereka itu tersusun teratur lah, teratur dia, teratur ya, teratur. Oke. Kalau dia untuk yang monokotil, ini dia acak. Ini yang apa namanya berkas pembuluh angkutnya yang bulat-bulat, ada warna-warna agak gelap dia. Ini agak gelap-gelap ya. Nah, jadi mereka acak yang nggak teratur gitu ya, tidak teratur letak xilem dan floemnya. Nah, baru korteks. Korteksnya ya biasa yang putih-putih ini ya, putih sebelah luar dia. Nah, atau dengan kata lain antara korteks dengan sinus pusat itu batasnya tidak jelas kalau untuk monokotil. Tapi kalau nanti untuk dikotil, nah itu dia lebih jelas gitu ya. Nah, jadi ini dia korteks. Korteks itu jelasnya persislah di bawah yang namanya adalah epidermis. Jadi di bawah epidermis garis ini disitulah korteks ya. Di bawahnya nanti endodermis. Nah, yang berikutnya adalah stele. Jadi inilah stelenya bagian sebelah dalam ya, bagian sebelah dalam. Oke, ini stele. Ini juga stele bagian sebelah dalamnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya letak daripada berkas pengangkutnya itu antara batang monokotil dan dikotil itu sangat berbeda gitu nah ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, perbedaan yang lain yang bisa kita lihat adalah antara batang monokotil dengan dikotil itu dari ruas. Jadi kalau monokotil apa namanya? Kalau dia monokotil ini agak terbalik sedikit ya. Kalau dia untuk ruas ya, untuk monokotil ini sebenarnya dia adalah ada. Nah, ini terbalik sedikit. Kalau untuk dikotil ini dia justru yang apa namanya? Yang tidak ada ruasnya, seperti kayak tebu. Nah, tebu itu kan termasuk monokotil, ada ruasnya gitu ya. Cabang. Kalau dia batang monokotil itu tidak ada cabangnya. Ya jelas kayak tebu, padi tidak ada ya, jagung. Kalau di kotil itu dia cabangnya ada kayak mangga. Kambium vaskular, kambium antara xilem dan floem. Kalau monokotil itu dia tidak ada, betul tidak ada. Kalau dia di kotil itu ada ya. Biasanya kalau yang punya kambium vaskular itu batangnya besar. Batangnya besar dan bercabang seperti mangga, durian gitu. Nah, sudah karena pembesaran batang itu dipengaruhi oleh meristem lateral. Nah, itu adalah namanya kambium vaskular. Nah, baru permukaannya, kalau monokotil licin kayak jagung licin, padi licin gitu nah ya. Nah, kalau dikotil dia tidak licin, bahkan kadangkala dia pecah-pecah. Pecah-pecah itu karena apa namanya adanya regenerasi sel-sel yang terjadi di batang dikotil tersebut gitu ya, akibat adanya regenerasi oleh pelogen atau kambium gabus. Nah, kambium interkalar. Kalau kambium interkalar artinya kambium antar ruas pembuluh. Nah, seperti kayak tebu itu ada ruas-ruasnya. Jadi di antara ruas-ruas itu ada kambium, namanya kambium interkalar. Seperti itu. Jadi kalau monokotil ada, kalau dikotil itu dia tidak ada. Oh, gitulah perbedaannya ya. Nah, kita masuk ke organ yang ketiga namanya adalah daun. Nah, ya. Oke, daun. Nah, daun ini kalau yang kita lihat juga apa namanya? Sehari-hari itu juga tersusun oleh yang namanya banyak jaringan. Jadi dia ada namanya nanti di situ jaringan pelindung, itulah sering kita kenal namanya epidermis. Di mana epidermisnya itu ada dua, ya, ada epidermis bawah, ada epidermis atas. Oke. Dan kadangkala ya kalau lebih luas ada derivatnya, atau derivat itu dengan kata lain adalah perubahan bentuk daripada sel-sel epidermis gitu ya, seperti stomata atau misalnya kutikula atau misalnya spina dan masih banyak lainnya ya. Nah, baru di daun itu tersebut, di daun juga itu ada jaringan dasar atau dikatakan mesofil. Jadi misalnya kayak palisade, spons termasuklah di sini. Baru di daun itu juga ada jaringan pengangkut, namanya xilem dan floem. Jadi di daun juga ada xilem dan floem. Ya. Baru jaringan penguat
atau penyokong, seperti misalnya kadangkala ada kolenkim, kebanyakan kolenkim ya, kadangkala mungkin ada juga sklerenkim, tapi kebanyakan kolenkim. Nah, jaringan sekretori, jaringan pengeluaran mungkin getah atau cairan, nah itu adalah juga ada, karena daun juga bisa mengeluarkan kelenjar, bisa juga mengeluarkan kadang resin, bisa juga mengeluarkan misalnya seperti kayak air. Jadi di situ ada jaringan sekretori namanya, nah ya. Nah, kita masuk ke epidermis daun tadi ya, yang terdiri atas dua ya. Jadi ada dia permukaan atas, ada permukaan bawah ya. Jadi terdiri atas satu lapis sel yang dinding selnya mengalami penebalan dari zat kitin atau kutikula atau kadangkala bisa lignin gitu nah ya. Dan di epidermis daun itu ada stomata, ini bagian bawah pada umumnya. Tapi kalau tumbuhan air dia stomatanya itu itu berada di bagian epidermis atas ya. Jadi di daun ada stomata, ada kutikula gitu ya. Nah, di daun ya, selain tadi ada epidermis daun, ada jaringan mesofilnya. Jadi jaringan mesofil daun ini di situ dia terdapat ya jaringan bunga karang atau kita kenal namanya jaringan spons, dan juga terdapat jaringan tiang atau jaringan palisade gitu. Jadi ini adalah banyak mengandung klorofil ini dua-dua, sehingga kedua jaringan ini berfungsi untuk yang namanya adalah fotosintesis. Tapi kalau ditanya mana yang paling banyak klorofilnya, itulah jaringan tiang, sehingga paling produktif lah di sini proses yang namanya fotosintesis ya. Yang memiliki jaringan palisade sama jaringan spons ini itu adalah dikotil. Nah ya, tapi kalau dia nanti pada monokotil, biasanya mesofil itu ya, itu dia tidak berdiferensiasi. Jadi biasanya kalau monokotil itu kalau kita lihat itu dia daunnya akan lebih tipis, daging daunnya bisa dikatakan hampir tidak ada gitu nah ya. Kenapa tipis? Karena palisade tadi, karena spons tadi. Kalau untuk monokotil pada daunnya itu tidak ada ya, itu dia nah. Nah, di daun juga ada jaringan pengangkut. Nah, ada jaringan pengangkut. Jadi untuk jaringan pengangkut yang ada di daun itu adalah terdiri atas xilem dan floem. Nah, gitu ya, xilem dan floem itu adalah jaringan pengangkut. Nah, biasanya xilem dan floem itu mereka berada di di bagian tulang daun. Jadi kalau misalnya kita lihat daun ada tulang-tulang daunnya, maka disitulah nanti terdapat xilem dan floem gitu ya. Nah, struktur tulang daun pada tumbuhan dikotil dan monokotil itu biasanya berbeda. Kalau dikotil itu biasanya bisa menyirip atau menjari tulang daunnya, seperti kayak daun ubi, tulang daunnya menjari gitu ya. Nah, seperti kayak misalnya kalau daun durian itu menyirip, gitu ya. Tapi kalau untuk monokotil nanti struktur daripada tulang daunnya itu dia sejajar atau memanjang gitu, seperti kayak padi, seperti kayak pada jagung, itu tulang daunnya itu sejajar atau memanjang ya. Nah, itu dia. Nah, ini adalah anatominya ya, inilah anatomi daun ya, anatomi daun. Nah, jadi epidermisnya tadi seperti yang Bu bilang itu adalah ada dua ya, ada dua dia. Jadi ini epidermis yang sebelah atas ya, yang ini yang kotak-kotak, bagian paling luar sekali kutikula atau lapisan lilin, baru yang epidermis epidermis atas, maaf ya, baru inilah epidermis bawah yang kotak-kotak ini. Oke. Nah, baru yang berikutnya adalah yang ini namanya adalah jaringan palisade. Atau dikatakan dia adalah parenkim tiang atau jaringan tiang. Karena memang seperti tiang, ada hijau-hijau karena memang punya klorofil ya. Baru yang ini adalah ini jaringan spons, bulat kayak spons mandi. Ini bulat-bulat dia yang ada kayak kuning-kuningnya. Nah, itulah namanya parenkim spons ya. Yang berikutnya adalah jaringan pengangkut, berkas pengangkut tadi ya, sebelah luarnya itu yang warna agak kuning ini namanya xilem, baru di bawahnya lah floem. Nah, inilah tulang daun tadi. Nah, sudah di sini juga bisa ada kolenkim ya, penyokong daun supaya dia tidak
lembek, nah gitu ya. Jadi daun itu bisa kokoh dia karena ada kolenkim di situ. Baru juga di sini namanya adalah sel penjaga. Jadi sel penjaga ini dia berada di epidermis bawah karena dia mengapit stomata. Jadi stomata itu diapit oleh dua sel penjaga untuk mengatur membuka dan menutupnya stomata gitu. Jadi membuka menutup stomata itu tergantung daripada tekanan turgor yang ada pada sel penjaga tersebut gitu ya. Jadi inilah dia anatomi daun ya. Sekarang kita masuk ke bagian organ bunga. Nah, ya, bunga. Oke. Nah, jadi kalau bunga itu dia bagian-bagiannya ya ada dasar bunga atau reseptakel, ada perhiasan bunga, ya. Perhiasan bunga itu misalnya ada kelopak, namanya adalah kaliks, mahkota, corolla gitu ya, benang sari ya, ada namanya stamen, putik. Nah, namanya lah pistilum ya, pistilum. Nah, itu dia ya. Nah, ini adalah struktur anatomi bunga. Ya, ini tadi adalah putik, ya, putik sebelah atas. Oke. Baru ini adalah serbuk sari yang keluar dari kepala sari atau antar, ya. Oke, untuk melakukan penyerbukan. Nah, ini adalah dia stilus, stilus ya atau tangkai putik. Nah, udah ini kepala putik nih, tangkai putik. Baru di sini dia adalah inilah ovarium. Ovarium ya. Tempat untuk melakukan fertilisasi. Baru di dalamnya ini, inilah namanya lah ovum atau dikatakan namanya lah sel telur. Ya, ini adalah tangkai tangkai kepala sari atau namanya adalah filamen. Yang ininya filamen. Oke. Baru ada lagi namanya adalah petal atau tadi corolla, namanya lah mahkota yang ini semua. Ya, baru ada ini adalah kelopak. Ini kelopak ya atau kaliks dari nama lainnya ya, kelopak, kaliks atau sepal gitu ya. Nah, itu adalah bagian-bagian bunga ya. Nah, jadi bunga yang kita lihat itu bisa kita kelompokkan berdasarkan kelengkapan-kelengkapannya ya, kelengkapan organnya. Jadi nanti ada namanya bunga lengkap jika semua ada, mahkota, kelopak, benang sari, putik ada. Juga dikatakan bunga sempurna. Jadi kalau dikatakan bunga sempurna, kelopaknya itu dia bisa ada bisa tidak ya, mahkota bisa ada bisa tidak, tapi benang sari dan putik itu wajib ada. Jadi yang asal ada benang sari putiknya saja, itu sudah bisa bunga sempurna ya. Baru ada lagi bunga jantan. Kalau bunga jantan dia tidak punya putik. Oke. Misalnya bunga jantan kayak pepaya itu ada pepaya jantan ya. Oke, baru ada bunga betina ya. Jadi kalau bunga betina dia tidak memiliki yang namanya benang sari. Misalnya ini kalau pada jagung ini terpisah dia pada jagung. Nah, bunga telanjang. Kalau bunga telanjang itu kelopak mahkota itu wajib tidak ada. Ya, tidak ada ya. Kalau tadi sempurna ya bisa ada bisa tidak. Ini memang betul-betul tidak ada, kelopak tidak ada sama sekali, mahkota juga tidak ada sama sekali. Yang dia punya adalah hanya benang sari dan putik saja. Itu namanya lah bunga telanjang ya. Oke, Bu Rasa sampai di sini dulu. Kita akan lanjut lagi untuk pertemuan berikutnya. Dan tetap semangat dan sampai ketemu lagi. Terima kasih.